kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah Bapak Fajar, luar biasa hari ini saya semangatnya ini membara ini. Iya, baik ya Bu ya. Iya, Oke, betul, Pak. baik Bu Ika. Sebelum nanti Bu Ika melakukan coaching ya, sebagai langkah awal nih ya, nanti kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ika ya. Oke, pertama-tama ini kita akan diskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Oke, terus pada coaching hari ini juga nanti coach dan coachee akan saya amati dan juga nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Terus kemudian yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana caranya nanti Ibu Ika memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Ika. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Ika ya, yang akan saya tanyakan ya, ini kompetensi apa yang akan Ibu Ika kembangkan pada coaching kali ini nanti? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya pada proses coaching nanti itu adalah pertama present Bapak, kehadiran penuh sehingga nanti dapat memaksimalkan dan memperdalam permasalahan dari coachee, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali lagi potensi-potensi dari coachee. Terus kemudian yang kedua, yang ingin dikembangkan secara spesifik nih Bu, saat nanti melakukan kegiatan coaching. Saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali lagi potensi-potensi dari coaching, itu yang saya spesifikkan untuk coaching pada kali ini Pak. Terus ini yang terakhir Ibu ya, harapan nanti Bu Ika, bagaimana yang diinginkan Bu Ika terhadap proses coaching kali ini? Nanti saya ingin agar coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri, kemudian dapat menemukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk menyelesaikan permasalahannya Pak. Mungkin cukup juga kita cukupkan untuk observasi kali ini. Nanti silakan Bu Ika melakukan coachingnya terhadap coachee, terus lakukan sebaik mungkin. Terima kasih Pak Fajar. Bu Aprilia, bagaimana kabarnya Bu Aprilia? Alhamdulillah, ini baik sih Bu. Bisa dikatakan baik juga bisa, tapi sebenarnya saya itu juga ada apa ya, unek-unek gitu ya, ada yang saya sampaikan. Kok saya selama ini kok ada yang kurang serap gitu ya. Bukan apa-apa sih Bu, tapi melihat kondisi sekolah kita gitu ini kok kelihatannya banyak rekan-rekan itu yang apa ya, ngajarnya itu terus artinya kok pembelajarannya itu banyak yang kayak dulu lah konvensional ngajar, sekedar memberikan ilmu, menyampaikan habis itu gitu-gitu terus gitu. Kan saya lihat anak-anak sekarang kan perkembangannya cepat ya. Kalau kita sebagai guru masih ngajarnya gitu terus ya saya takutkan kita semakin lama itu yang saya Oke, berarti yang kita bisa garis bawahi ya Bu April, ini permasalahan Bu April adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu kurang variatif begitu ya Bu April. ya. Jadi dari Bu April ini kira-kira harapan yang ingin dicapai Bu April dari percakapan kita hari ini apa Bu? Harapannya ya bisa menemukan solusi lah, paling nggak ada gimana supaya ada sebuah inovasi dari teman-teman, ada semangat dari teman-teman untuk mau berubah gitu ya, mau berubah menjadi lebih baik lah paling nggak itu dia. Oke, berarti kan harapannya ada perubahan ya Bu April. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu April dapatkan dari rekan-rekan Bu April di sekolah? Yang jelas ya teman-teman bisa menyampaikan pembelajaran itu dengan metode yang inovatif, yang kreatif, mungkin bisa menggunakan media-media yang saat ini digemari sama anak-anak sehingga
pemikirannya Bu April ini ya. Kemudian kira-kira Bu April di sekolahnya Ibu ini kalau Bu April membuat level 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajaran yang dilakukan teman-teman Bu April itu ada di level berapa ya? Dan Ibu April ingin meningkatkannya ke level berapa ya? Kalau saya yang jelas kalau saya merasa masih kurang. Jadi kalau misalkan tingkatan level yang jelas saya ingin menaikkan ya semaksimal mungkin ya Bu ya. Jadi bagaimana kita ikhtiar berusaha menjadi lebih baik, syukur bisa menjadi percontohan lah dari sekolah-sekolah yang lain bahwa kita mampu mengadakan pembelajaran yang variatif. Dari pembelajaran yang variatif yang Ibu April pikirkan, kira-kira yang konkret yang paling dekat dapat dilaksanakan Ibu April untuk merubah proses pembelajaran di rekan-rekan Ibu April apa ya Bu? Kalau saya karena kita kan sekolah kita tuh sebenarnya sudah ada fasilitas ya, ada LCD gitu ya. Jadi kalau saya mungkin pembelajarannya melibatkan media yang interaktif ya anak-anak. Jadi anak-anak tuh lihat visual langsung, bisa divisualkan dengan LCD yang sudah ada, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada gitu. Berarti pakai alat peraga yang bervariatif begitu ya Bu April? Iya. Kalau begitu kira-kira dalam melaksanakan nanti rencana Ibu April ini support apa atau bantuan apa yang dapat diberikan atau dapat dari siapa Bu April menyukseskan rencana Bu April ini gitu? Kalau saya pribadi ya Bu ya, sebenarnya yang pertama ini kan bagaimanapun butuh pimpinan ya. Jadi saya akan mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah beserta jajarannya untuk bisa memprogramkan adanya sebuah workshop atau pelatihan bisa kepada guru teman-teman yang melibatkan para pakarnya di bidangnya, terutama tentang metode pembelajaran maupun media-media yang lebih interaktif. Jadi dia bisa mau diwujudkan workshop, IHT ataupun pelatihan. Berarti nanti ada kolaboratif dengan rekan sejawat gitu ya Bu April ya? Iya, syukur-syukur bisa mengaktifkan mobil ya. Insya Allah. Kira-kira ini program ini yang sangat bagus ini mau dilaksanakan Ibu April mulai kapan? Kalau saya secepatnya, mumpung ini kan ajaran baru belum begitu banyak, jadi artinya satu semester ini juga belum tertutup gitu ya, artinya semester dasar ini belum tertutup, sehingga nanti bisa diaplikasikan di semester 2 itu bisa langsung action gitu. Alhamdulillah Ibu April, bagus sekali rencana Ibu April ini, semoga bisa terlaksana, kira-kira bisa sebelum tahun ajaran yang mulai lagi ya Bu April ya berarti ya ini. Oke Bu April, maka dari percakapan kita tadi hasil yang kira-kira kesimpulan bisa didapatkan Ibu April apa ya Bu? Yang jelas paling enggak saya sudah ada kayak sebuah motivasi dari panjenengan juga bahwa sebenarnya ide ataupun masalah yang saya dapat ini sebenarnya mungkin perlu sebuah penguatan untuk actionnya dari pihak-pihak yang terlibat, terutama kepala sekolah, jajaran-jajaran atau mungkin kalau misalnya kita ada komite Bagus sekali Bu April, terima kasih, semoga dapat melaksanakan rencananya dengan sukses ya Bu April ya. Amin, terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu April. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Fajar. Ya Bu Ida, tadi saya sudah melihat ya Bu Ida telah melakukan coaching ya dengan Ibu Aprilia. Nah, ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu kepada Bu Ida terkait tentang pasca observasi ini. Nah, yang pertama nih, bagaimana Bu Ida menilai tentang proses coaching tadi? Menurut Ibu yang dilakukan tadi seperti apa? Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Menurut saya di coaching saya sama Bu April tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta secara runtut, kemudian dari awal menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, tanggung jawab dari Puji, kemudian juga Puji bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dari beliau dan Pak
Baik, tiga. Jadi menurut saya tadi juga saya sebagai observer ini mengamati ketika Brika dan juga Aprilia melakukan proses coaching sudah sangat baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi coaching Bu Aprilia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga tentunya juga selalu memberikan motivasi dan semangat kepada Bu Aprilia. Jadi sudah sangat bagus, runtut, terus pertanyaan-pertanyaan juga berbobot, dan yang paling penting juga memotivasi kita. Terus ini tuh terakhir aja ini yang ingin dikembangkan lagi, Bika ingin mengembangkan setelah coaching ini apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin menjadi coach yang bisa bermanfaat juga. Saya ingin menjadi seorang coach yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan, kemudian menuntun dari uji untuk menemukan solusinya sendiri yang ahli lagi gitu Pak Fajar istilahnya. Ya, baik, karena mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kan nanti kan juga bisa membuat solusi-solusi yang baik juga, dan tentunya proses coaching pun juga berjalan lancar dan istilahnya lebih maksimal lagi. Ya, mungkin demikian Bika yang dapat saya sampaikan selaku observer kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita laksanakan kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ada kurangnya kami mohon maaf ya Bika. Ya, kita tutup ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.